A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Umahat majelis taklim kelas hadis yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholiha, Allah masih berikan kita kesehatan, nikmat iman, nikmat sehat. Insya Allah Allah masih juga beri kita kesempatan untuk bisa saum Ramadan di hari ke-8. Semoga Allah terus beri kita kesehatan di dalam bulan Ramadan ini, sehingga apa yang dilakukan di bulan Ramadan bisa memaksimalkan ibadahnya, insya Allah menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Teman-teman, sebelum talim dimulai, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Taki. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang baik, sehingga ilmu yang disampaikan insya Allah ada yang bisa diambil apa yang nanti disampaikan oleh Ustaz Taki. Hari ini masuk ke hadis 1221 ya Ustaz. Iya Ibu. Ya, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah mengizinkan kita untuk kembali mengikuti kajian rutin kitab Al-Lu'lu' wal Marjan dalam keadaan iman, Islam, dan dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini dan di kesempatan-kesempatan yang lain betul-betul membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di yaumil hisab dan di yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kepada seluruh pengikutnya hingga hari kemudian. Para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembacaan hadis-hadis yang sahih yang termaktub dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil faidah dari apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadisnya, dan kemudian mampu menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk pada hadis 1221, yaitu tentang tata cara membaiat wanita. Hadits Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, kanatil mu'minatu idha hajarna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yamtahinuhunna biqaulillahi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun, ila akhir ayat. Qalat Aisyah
faman aqarra bihadza syarati minal mu'minati faqad aqarra bil mihnah. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqrarna bidzalik min qawlihinna qala lahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intalikna faqad bay'atukun la wallahi ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qattu ghaira annahu bay'ahunna bil kalami wallahi ma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala an-nisa'i illa bima amara Allah yaqulu lahunna idza akhadha 'alaihin qad bay'atukunna kalama. Ya, silahkan dibaca Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anhuma, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, ketika para wanita mukminah berhijrah kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau menguji mereka dengan firman Allah Ta'ala. Apabila wanita mukminat datang kepadamu untuk berhijrah, maka ujilah mereka hingga akhir ayat. Surat Al-Mumtahanah ayat 10. Aisyah berkata, mukminah yang mengakui syarat-syarat itu, maka ia telah teruji. Apabila mereka telah menyetujui syarat itu secara lisan, maka Rasulullah SAW akan bersabda kepada mereka, pergilah, sesungguhnya aku telah membaiat kalian. Demi Allah, tangan Rasulullah SAW sama sekali tidak menyentuh tangan kamu mukminah tersebut. Beliau membaiat mereka hanya dengan ucapan, demi Allah, Rasulullah tidak membaiat para wanita itu kecuali dengan apa yang telah diperintahkan Allah kepada beliau. Bila beliau membaiat mereka, maka beliau akan berkata, aku telah membaiat kalian secara lisan. Barakallahu fiik para ummahat jemaah sekalian. Hadis ini berbicara tentang bagaimana baiat kaum mukminah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu caranya dengan lisan. Tidak bersalaman sebagaimana para laki-laki, para sahabat laki-laki berbaiat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis ini pernyataan Aisyah bahwasanya tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh wanita sekalipun. Jadi wanita di sini secara umum tentunya Ibu, baik yang tua ataupun yang muda, walaupun nanti ada pembahasan terkait dengan hal ini tentang hukum bersalaman dengan wanita yang sudah tua. Tapi intinya barakallahu fikum para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki haram hukumnya menjabat tangan wanita yang tidak halal baginya dan juga yang bukan mahram baginya. Yang halal baginya seperti istri, dan mahram adalah wanita-wanita yang haram dinikahi olehnya. Selain itu, maka tidak boleh bersalaman, berjabat tangan dengan mereka. Ini juga menjadi perhatian kita, ibu-ibu, para ummahat juga demikian. Kita tidak boleh sembarangan berjabat tangan. Walaupun dengan alasan ini adalah budaya kita orang-orang Indonesia, bagian daripada kesopanan santunan menurut pandangan orang. Ya, mungkin menurut adat demikian. Tetapi dalam Islam tidak menafikan secara totalitas, bahkan bersalaman itu termasuk sunnah yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang awalnya adalah dimulai dari mereka yang membudayakan adalah para penduduk Yaman, sehingga ditetapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didukung dalam hadis-hadisnya, dua orang Muslim yang bersalaman maka dosa-dosanya akan berguguran. Maka sangat dianjurkan untuk senantiasa bersalaman ketika bertemu, berpisah bertemu lagi, walaupun berpisah terhalang oleh tembok ataupun pohon, ketemu disunahkan bersalaman. Tetapi di sana ada salaman atau berjabat tangan yang haram, laki-laki dengan wanita yang memang tidak halal dan tidak ada hubungan mahramnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bersalaman dengan para wanita. Dalam sebuah hadis, seorang laki-laki yang menyentuh wanita itu lebih baik kepalanya ditancapkan dengan besi, ya, dengan besi panas daripada tangannya menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Tapi barakallahu fikum, lalu bagaimana ketika seseorang wanita berbaiat kepada seorang pemimpin? Caranya cukup dengan lisan.
Ya, ada sebagian para ulama mengatakan bahwasanya boleh megang atau berjabat tangan dengan wanita yang sudah tua, yang sudah terputus syahwatnya ya, yang sudah terputus syahwatnya. Ini juga pernah dilakukan oleh sebagian sahabat seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berjabat tangan dengan orang-orang yang sudah tua. Ini juga berlaku bagi wanita berjabat tangan dengan laki-laki yang sudah tua sekali, yang tidak ditakutkan timbul fitnah, dan laki-laki juga demikian bersalaman dengan para wanita yang sudah tua, sudah sepuh, ya tidak masalah. Begitu pula bersalaman dengan seorang yang masih kecil, anak kecil. Para ulama mengatakan anak-anak yang usianya di bawah 7 tahun. Boleh seorang laki-laki menjabat tangan anak perempuan yang usianya di bawah 7 tahun. Ini para ulama menjelaskan. Ya, walaupun ya tetap hati-hati ya Ibu. Jadi bukan alasan tidak ada syahwat kemudian boleh. Karena sebagian kalangan mengatakan yang penting tidak bersyahwat. Ada juga sebagian ulama mengatakan, tapi pendapat ini pendapat yang saya lihat kurang kuat dan kemudian membuka peluang pintu fitnah. Itu ketika ada seorang laki-laki yang menjabat tangan wanita yang tidak mahramnya, yang tidak halal baginya. Kemudian dia beralasan tidak ada syahwat baginya. Maka siapa yang tahu tentang syahwat yang ada di hatinya? Maka ini adalah peluang yang terbuka untuk muncul fitnah. Makanya Rasulullah sangat menghati-hatikan akan hal ini. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu sisi adalah seorang nabi yang dibolehkan berkholwat dengan wanita, berdua dengan wanita, itu khusus bagi nabi boleh. Tapi ternyata nabi tidak menyalami, tidak berjabat tangan dengan wanita, walaupun berkholwat. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diharamkan untuk melakukan kholwat, berduaan saja dengan laki-laki asing, dengan wanita asing tanpa ada mahramnya, kemudian tanpa ya, tanpa pendamping, karena hal itu akan menimbulkan fitnah. Jadi segala bentuk fitnah, segala bentuk sarana yang mengantarkan ke fitnah, maka itu fitnah itu sendiri. Jadi sebelum terjadi perbuatan keji seperti perzinahan, perbuatan fahisyah yang lain, maka hal-hal yang mengantarkan ke sana dilarang itu Ibu. Mengumbar pandangan, kemudian berkholwat, kemudian berjabat tangan, dan hal-hal yang lain. Yang hari ini tentunya terbuka lebar luar biasa, tidak seperti pada zaman-zaman dahulu, walaupun pada zaman dahulu juga terjadi, dari masa ke masa perbuatan-perbuatan keji itu terjadi. Tapi untuk saat ini betul-betul terbuka. Ya, aplikasi-aplikasi dalam sosial media luar biasa membuka peluang untuk berkenalan dengan orang-orang baru, yang kadang-kadang orang-orang yang tidak memiliki kekuatan iman yang mudah hanyut. Ini hendaklah kita berhati-hati. Kalau dahulu orang berjuang untuk menundukkan pandangan ketika keluar rumah, sekarang ya kita itu berjuang untuk menundukkan pandangan bahkan di kamar kita sendiri. Ya, di rumah kita sendiri, televisi menampilkan hal-hal yang tidak pantas, tontonan-tontonan di smartphone kita kadang-kadang seperti itu. Itulah bedanya ibu-ibu. Kalau orang dahulu berusaha keras untuk menundukkan pandangan di luar rumah-rumah mereka. Tapi ternyata hari ini kita berusaha lebih keras lagi. Karena kita menundukkan pandangan bukan hanya di luar rumah, namun di dalam rumah-rumah kita, kita juga harus berusaha untuk menundukkan pandangan. Allahul Musta'an. Baik, kemudian juga ada Abdullah bin Jabir. Abdullah bin Jabir, yaitu ketika beliau berada di Mekah, ketika sakit beliau mempekerjakan seorang wanita yang tua, yang merawat dia, memegang kakinya, yang menjadi kakinya, memegang kepalanya. Ini dijadikan oleh sebagian para fuqaha bahwasanya boleh menjabat tangan para wanita yang sudah tua, atau yang semisal dengannya adalah anak kecil yang belum menghadirkan syahwat ya, yang tidak diinginkan, yang tidak disyahwati ya, seperti anak-anak yang usia di bawah 7 tahun. Hai barakallahu fikum, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait bagaimana tata cara berbaiatnya wanita kepada laki-laki. Maka tidak perlu salaman, makanya kalau ada santri salaman dengan kiainya ini ya perlu dipertanyakan, walaupun mungkin alasannya tidak ada syahwat. Santrinya sudah besar, sudah balik, sudah baligh ya. Maka tidak pas kalau kemudian alasan kiainya tidak ada syahwat, yang penting tidak ada syahwat. Karena sesungguhnya hukum itu berlaku ketika ada sebab musababnya, ada ilatnya. Ketika ilatnya tidak ada, maka tidak ada hukumnya. Ini alasannya. Diharamkan bersalaman itu ilatnya adalah syahwat.
Ilatnya syahwat. Kalau nggak ada syahwat berarti boleh. Ini alasan sebagian kalangan. Tetapi kalau saya lihat para ummahat, ini akan membuka pintu fitnah yang besar karena orang akan beralasan tidak ada syahwat. Bahkan syahwat seseorang kita nggak ngerti, kelihatan alim tapi syahwatnya luar biasa kita nggak tahu juga. Makanya segala pintu yang mengantarkan pada syahwat ditutup rapat. Baik para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi hadis-hadis berikutnya. Hadis 1222. Baiat untuk mendengar dan taat semampunya. Hadis Abdullah bin Umar. Qala kunna idza bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati yaqulu lana fi mastata'ta. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengisahkan, ketika kami berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat, beliau mengatakan kepada kami, semampu kalian. Ya, barakallahu fikum. Bolehnya berbaiat kepada para pemimpin, kaum mukminin, khalifah, para amir ya. Sedangkan baiat kepada selain mereka ada pembahasan tersendiri tentang hal ini yang mana para ulama pro kontra. Tetapi kalau mengarah pada ta'assub fanatik maka ditinggalkan. Barakallahu fikum. Jadi berbaiat dalam rangka menaati Allah dan Rasul-Nya. Dan menaati si fulan, perintah si fulan selama tidak memerintahkan ke dalam kemaksiatan. Kemudian yang kedua, yaitu sesuai dengan kemampuan. Kita itu diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan perintah sesuai dengan kemampuan kita. Dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16, Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian sebatas kemampuan kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah sebatas kemampuan kita. Makanya ketika sudah di luar kemampuan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba di luar kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Makanya terkait dengan perintah dan larangan, ya, perintah dan larangan, maka sesungguhnya meninggalkan haraman itu harus menjadi fokus kita, Ibu. Karena kalau meninggalkan larangan itu ya sudah totalitas. Kalau melaksanakan perintah itu sebatas kemampuan kita. Karena mengerjakan kewajiban, melaksanakan kewajiban itu muta'alliqun bil qudrah, sangat erat kaitannya dengan kemampuan. Maka ketika kemampuan itu tidak ada, maka gugurlah kewajiban atau minimal berkurang kewajiban tersebut. Maka para ulama mengatakan bahwasanya kewajiban dalam syariat itu menjadi wajib ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama apa Ibu? Al-ilmu. Orang mengetahui hukumnya. Orang mengetahui hukum sholat 5 waktu adalah wajib. Orang yang mengetahui zakat adalah wajib. Berhaji ke Baitullah wajib. Al-ilmu. Maka orang-orang yang tidak sampai ilmu kepada mereka, maka mereka diuzur. Diberikan maaf. Ya, ditolerir. Karena tidak sampai ilmu kepada mereka. Orang-orang yang tinggal di tempat yang jauh dari wilayah Islam, tidak ada dai yang menyampaikan dakwah ke sana, mereka dihukumi jahilun ma'zurun, itu orang jahil yang ditolerir, yang dimaafkan. Tapi bukan orang-orang jahil karena keras kepala, tidak mau menerima dakwah, tidak mau mendengar dakwah sehingga dia menjadi orang jahil. Atau dia berpaling sama sekali tidak mau mendengarkan hujah karena kebenciannya. Maka kejahilan orang-orang liberal, orang-orang yang menentang Islam, mereka jahil. Ya nampak dari lisan mereka ketika berbicara tentang Islam tuh ngawur, salah. Tapi sok kominter gitu ya. Tapi mereka jahil. Jahil yang seperti ini tidak dimaafkan. Karena jahil seperti ini lahir dari sikap penentang, keras kepala, dan berpaling dari kebenaran. Kemudian yang kedua, syarat sesuatu itu menjadi wajib adalah al-qudrah, kemampuan. Punya kemampuan. Salat kalau tidak mampu, maka tidak wajib bagi dirinya. Ada berkurang kadar kewajibannya. Yang asalnya salat diperintahkan berdiri. Tidak mau berdiri maka dengan duduk. Kalau tidak mampu dengan duduk maka berbaring. Shalli qa'iman fa'ilam tastati' faqa'idan fa'ilam tastati' fa'ala janbik. Salatlah dengan cara berdiri. Kalau tidak bisa maka dengan cara duduk. Kalau tidak maka dengan cara berbaring. Ataupun bahkan sebagian syariat dihapuskan karena ketidakmampuan seseorang. Zakat wajib, namun bagi orang yang tidak mampu karena hartanya belum sampai nisab, ya belum berputar siklus dalam 1 tahun, maka tidak wajib berzakat. Haji pun demikian. Tapi barakallahu fikum, ini terkait dengan kewajiban ya Ibu. Tapi kalau dengan larangan,
Ya, mampu nggak mampu ditinggalkan, kecuali dalam keadaan darurat yang kemudian kalau orang meninggalkannya akan membahayakan nyawanya ataupun akalnya, yaitu maka dibolehkan dengan syarat tidak berlebihan. Makanya orang yang kemudian melanggar keharaman, naudzubillah min dzalik. Walaupun sebagian ulama mengatakan dosa meninggalkan perintah itu lebih besar dibandingkan dosa melanggar keharaman. Ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi mungkin timbul pertanyaan, Ustadz, mana yang lebih besar? Dosa meninggalkan perintah atau dosa melanggar keharaman? Sebagian ulama mengatakan meninggalkan perintah itu dosanya lebih besar dibandingkan melanggar keharaman. Buktinya iblis ketika diperintah namun ditinggalkan, diperintahkan untuk sujud, dia tidak mau sujud, meninggalkan perintah. Nabi Adam kemudian ketika dilarang, beliau menerjang. Nabi Adam diampuni oleh Allah, kemudian iblis tidak diampuni oleh Allah. Tapi ini juga perlu pembahasan lebih lanjut, perlu pengamatan, karena taubatnya, karena diampuninya Nabi Adam adalah taubat yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan dia merasa lebih baik daripada Adam, diciptakan lebih dahulu, diciptakan dari unsur api, merasa lebih baik. Ini yang sangat bahaya ibu-ibu, maka alangkah baiknya walaupun kita itu lebih baik daripada orang lain, tapi tetap kita berlatih berusaha untuk menanamkan pada hati kita bahwasanya saudara kita lebih baik daripada kita. Ini diajarkan oleh para salaf, orang-orang salaf terdahulu mengajarkan demikian. Orang ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, dia mengatakan, engkau lebih baik daripada aku. Sabak tani bil imani wal amal saleh. Pak, ibu, bapak lebih baik daripada saya karena lebih dahulu beriman dan beramal saleh. Kalau ketemu dengan orang yang lebih muda, dia juga mengatakan kamu lebih baik daripada aku. Karena sabaqtuka bidzunubi wal ma'asi, karena aku lebih dahulu mencicipi kemaksiatan dan dosa. Ini melatih ketawaduan ya, para ummahat. Ini penting sekali tazkiyatun nufus. Bukan berarti kalau kita sudah ngaji lama gitu menjadikan kita memandang orang lain dengan pandangan rendah, memicingkan mata kita, tidak. Kita berlatih tawadhu karena sesungguhnya orang yang kemudian merasa dirinya lebih baik, sungguh dia telah terkena virus ujub namanya. Dan ini bahaya, bisa menghancurkan amal. Baik ibu-ibu, jadi ketaatan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jadi sesuatu yang tidak mungkin kita raih seluruhnya ya minimal sebagiannya, kan gitu kaidahnya. Ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Sesuatu yang tidak bisa diraih keseluruhannya maka ya jangan ditinggalkan seluruhnya, ya dilaksanakan sebagiannya. Baik para ummahat, kita lanjutkan. Bab berikutnya ini terkait juga ya, terkait dengan bab sebelumnya tentang masalah baiat kepada wanita. Kemudian di sini dibahas tentang usia balik yang kemudian perintah Allah akan semakin mustakhir, akan semakin ditetapkan ketika seseorang sampai pada usia balik. Hadis 1223. Kita baca terlebih dahulu ibu-ibu. Hadis 1223. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradahu yauma Uhud wa huwa ibnu 14 sanah falam yujizni. Summa aradani yaumal Khandaq wa ana ibnu 15 fa ajazani. Ya, silakan. Bismillah. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memeriksanya dalam barisan pasukan yang ikut dalam perang Uhud. Saat itu ia berumur 14 tahun. Maka beliau belum mengizinkanku ikut perang. Kemudian beliau memeriksa lagi dalam barisan pasukan pada perang Khandaq saat usiaku 15 tahun. Dan beliau mengizinkanku untuk ikut perang. Iya, para ummahat, ini Ibnu Umar, anaknya seorang khalifah yang kedua. Anak yang soleh, putra dari seorang yang soleh. Abdullah Ibnu Umar, Abdullah anaknya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam usia yang dini, beliau semangat berjuang bersama Nabi. Usia 14 tahun, sudah daftar untuk ikut perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. 3 tahun setelah hijrah Nabi, ada peristiwa besar yaitu perang Uhud yang menjadikan Nabi terluka ya. Kemudian para sahabat, ada sekian puluh sahabat yang meninggal, sekian puluh sahabat yang terluka, ini pada perang Uhud. Dan ini kita bisa ambil satu faedah bagaimana para sahabat itu
mampu menghadirkan anak yang soleh sedini mungkin, Ibu. 14 tahun ikut jihad. Kita tidak bisa bayangkan. Mungkin anak-anak sekarang yang usia 14 tahun, 15 tahun. Banyak di antara mereka itu malah asing dengan kata jihad. Sekali dengar kata jihad, bayangan di otak mereka radikal. Karena subhatnya luar biasa hari ini. Media-media itu sangat menyokong, ya, sangat menyokong sekali propaganda untuk mematikan daripada syariat Islam. Ini bedanya para ummahat. Makanya para sahabat itu senang sekali mengikutkan anak-anaknya di majelis orang-orang dewasa. Jadi tidak harus anak-anak majelisnya khusus, ini majelis anak muda, enggak harus Ibu, walaupun boleh-boleh juga. Ibnu Abbas itu kalau bermajelis ya bersama para sahabat-sahabat senior, para veteran perang Badar. Ini juga memberikan pengaruh. Makanya tidak harus yang kecil mah kecil, yang besar yang sama yang besar. Walaupun boleh mengkhususkan halakoh atau apa gitu ya. Tapi ternyata prakteknya para sahabat luar biasa untuk mendewasakan anak lebih cepat. Mereka gabungan dengan halakoh orang-orang dewasa. Makanya Ibnu Umar dalam usia 14 tahun beliau daftar perang Uhud. Tapi diseleksi oleh Nabi. Oh ini masih muda ini. Jadi ini juga merupakan bagian dari faidah. Dalam perjuangan itu juga ada nama strategi. Tidak asal semangat aja, yang penting semangat orang udah lihat pahala besar, tidak. Nabi Muhammad juga memikirkan regenerasi ke depannya. Oh, ada generasi lagi, supaya Islam tidak habis generasinya. Sampai kemudian pada perang Khandaq. Perang Khandaq ini terjadi sesungguhnya 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun kelima Hijriah. Usia beliau 15 atau 15 jalan ke 16 bisa jadi ya. 15 jalan ke 16 tahun. 16 tapi mungkin belum genap sehingga belum menyebutnya 15 tahun. Dan itu kan yang mereka sampaikan itu Ibu adalah hitungan secara Komariah, bukan Masehi. Yang jumlahnya tentunya lebih sedikit. Artinya kalau umur 14 tahun hitungan Komariah tidak sampai 14 tahun secara hitungan Masehi. Berarti sangat mudah sekali Ibu-ibu. Masya Allah. Jadi dari hadis ini juga sebagian para ulama mengatakan parameter ukuran seorang anak itu dewasa dilihat dari sisi umur terkadang. Tapi ini bukan patokan satu-satunya. Salah satu patokan seorang anak baik laki-laki dan wanita dianggap sudah balik ketika umurnya sampai 15 tahun. Ya, kalau sudah 15 tahun sudah wajib semuanya itu karena dihitung balik. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ukuran parameter seorang wanita ataupun laki-laki juga baliknya adalah bermimpi, ya mimpi basah bagi laki-laki dan juga bagi wanita. Wanita pun demikian, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis ya, kalau tidak salah Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya apakah wanita itu mandi ketika melihat air di pakaiannya. Maksudnya ketika bangun tidur melihat air di pakaiannya, ya, apakah wanita itu mandi ketika bermimpi? Pertanyaan seperti itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya ketika dia melihat air. Pertama, Ummu Sulaim bertanya, sungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran karena hal ini privasi, artinya sangat pribadi ya Ibu. Kadang-kadang malu dituangkan dalam sebuah majelis yang dihadiri laki-laki, tapi memang Allah tidak malu terhadap kebenaran. Tetapi Ummu Sulaim bertanya dengan adab. Ya Rasulullah, Allah tidak malu terhadap kebenaran. Saya akan bertanya, apakah seorang wanita itu wajib mandi ketika bermimpi? Yang ini sebagian orang waktu itu heran, apakah wanita juga bermimpi? Iya, Rasul mengatakan iya, wanita juga bermimpi. Makanya bermimpi di sini, bermimpi khusus ya, bagi laki-laki dan wanita adalah salah satu tanda kebalikannya. Ini tanda wanita dan laki-laki sampai usia balik. Kemudian selanjutnya para ulama menyebutkan di antara tanda-tanda balik adalah munculnya rambut di sekitar kemaluan. Ini bagi laki-laki dan wanita. Kemudian bagi wanita di antara usia balik ditandai dengan masa haid atau masa kehamilan. Masa haid atau masa kehamilan. Tapi barakallahu fikum, para umat yang dirahmati Allah itu standar-standar balik. Makanya ketika tidak ada misalnya mohon maaf tidak tumbuh rambut gitu ya, tapi usianya sudah 20 tahun ya sudah balik karena lewat 15. Ya. Oh saya umur 17 tahun belum mimpi gitu kan. Belum mimpi ya 17 tahun udah lewat 15 tahun usianya ataupun sebelum 15 tahun umur 14 tahun udah mimpi berarti mimpi sebagai tanda balik. Ini bisa dipahami Ibu-ibu
Sehingga ketentuan seorang laki-laki dan wanita itu balik itu banyak. Ketentuannya disebutkan oleh para fuqaha sebagaimana kami sampaikan. Bisa usia, ini berlaku umum bagi laki-laki dan wanita, bermimpi, ini berlaku bagi laki-laki dan wanita, tumbuh rambut di seputar kemaluannya, ini bagi laki-laki dan wanita. Kemudian khusus bagi wanita ada tanda yaitu haid ataupun hamil. Baik, ini tidak berlaku bagi laki-laki karena laki-laki tidak haid dan tidak hamil. Barakallahu fikum, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan menariknya pada pembahasan hadis ini, usia balik itu dikaitkan dengan fardhatul jihad fisabilillah, yaitu dengan kewajiban jihad di jalan Allah. Ini menarik ya. Memang pada zaman Nabi Muhammad SAW, amal jihad itu menjadi amal favorit. Menjadi amal favorit. Jadi tidak ada sahabat yang kemudian tidak memfavoritkan jihad apapun. Dan siapapun para sahabat itu yang terkenal alimnya, yang terkenal khusyuknya, itu menjadikan amal jihad itu sebagai amal favorit. Hampir-hampir mereka itu tidak ada sejarah sahabat yang tidak pernah ikut jihad. Ya siapapun dari kalangan sahabat. Mungkin ya kalau kita teliti, wallahu a'lam bishawab, kita belum pernah mendapatkannya. Kalau mendapatkan alihkan ada itu pun mungkin sedikit, tapi saya tidak berani mengatakannya karena perlu penelitian. Para sahabat sekelas Abu Bakar, Umar, para sahabat yang kemudian khusyuk, masya Allah, seperti Abdullah bin Amr bin As itu masya Allah. Jadi para sahabat itu hampir-hampir tidak pernah yang namanya gaib. Setidaknya mereka pernah berjihad bersama Rasulullah SAW ataupun berjihad pada masa-masa era khilafah para khulafa Rasyidun. Baik Ibu, ini sekali lagi memberikan isyarat pada kita bahwasanya di antara keberhasilan keluarga seorang muslim adalah mencetak anaknya menjadi anak yang soleh sejak usia dini ya. Umur 14 tahun sudah berada di barisan perang walaupun belum diizinkan oleh Nabi, sampai usianya 15 tahun baru diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ada sebagian mungkin anak-anak pada usia itu belum dewasa, sabar. Jangan tergesa-gesa, kita nikmati prosesnya. Ingat bahwasanya proses untuk menjadikan mereka soleh itu juga ibadah. Jangan sampai bayangan kita, aduh, enggak soleh-soleh nih anak ini, susah. Padahal proses itu juga ibadah, maka kita mudah-mudahan mampu menikmati proses untuk menghadirkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, para penghafal Al-Quran, orang-orang semangat berjuang di jalan Allah, orang yang peduli pada umat, peduli pada agamanya, ya peduli kepada orang tua dan umatnya, Masya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, hadis berikutnya ibu-ibu. Hadis 1224 bab baru. Larangan safar dengan membawa mushaf ke tempat orang kafir. 1224 Hadis Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayusafara bil Quran ila ardil adu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang bepergian dengan membawa Al-Quran ke negeri musuh. Iya, kenapa Ibu? Karena khawatir dihinakan. Itu sebabnya. Karena khawatir dihinakan sehingga tidak boleh. Tetapi kalau tidak khawatir maka tidak apa-apa. Inilah berlaku sebuah kaidah al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Hukum itu terkait dengan sebab atau ilatnya, ya, terkait dalam hal apa? Dalam hal wujud dan tidak wujudnya hukum tersebut. Jadi haram membawa mushaf ke tempat ke tempat orang kafir karena khawatir dihinakan Al-Quran itu. Tapi kalau tidak khawatir, maka tidak masalah. Ini terkait dengan masalah hukum dengan sebabnya, Ibu. Maka hukum-hukum syariat itu kan ketika ada sebabnya, ada ilatnya, maka hukum itu ada. Kalau tidak ada, maka hilang. Seperti orang fasik yang tidak diterima sumpahnya di pengadilan. Tapi kalau sudah hilang kefasikannya jadi soleh, maka diterima. Khamr itu haram karena dia memabukkan. Tapi kalau khamr itu madah ataupun madah itu adalah zat yang bisa menjadikan orang mabuk itu sudah hilang, maka jadi boleh, misalnya jadi cuka ya. Para ulama memberikan rincian kalau dia berubah dengan sendirinya boleh, tapi kalau dengan proses tangan manusia dicampur dengan zat tertentu sehingga menguap atau apa, itu tidak boleh. Tapi kalau dia menguap sendirinya, dibuka tidak tutup dengan rapat, menguap sehingga kadar untuk liiskari
kadar untuk bisa mabukkan itu hilang, maka boleh. Dan hewan namanya ada hewan jalalah, bukan jalalah tapi jalalah, hewan pemakan kotoran, ya. Termasuk juga ikan, kalau dikasih makan bangkai, darah, hukumnya apa ya? Boleh-boleh saja. Kan haram itu, haram bagi kita Ibu, ya manusia. Kalau ikan ya itu bukan manusia, dikasih bangkai ya boleh. Tetapi dia jalalah jatuhnya. Jatuhnya jalal, hewan pemakan kotoran, pemakan yang najis itu tidak boleh dikonsumsi secara langsung. Tapi dibiarkan, kalau pengen dikonsumsi maka dibuat puasa, ya minimal 3 hari. Ya, dibuat puasa minimal 3 hari, itu baru boleh dimakan. Ya, karena sesungguhnya dalam masalah syariat itu ada hukum-hukum yang diketahui sebab dan ilatnya, ada hukum-hukum yang tidak diketahui, Ibu. Yang diketahui ilatnya maka erat kaitannya dengan wujud dan tidak wujudnya satu hukum tadi. Khamar itu diharamkan karena mabukkan. Kalau tidak ada zat mabukkan hilang maka tidak jadi haram. Berubah hukumnya. Tapi ada ibadah-ibadah atau ada syariat di sana yang ghairu mu'allalah, yang tidak ada sebab dan ilatnya, tidak ketahui sebab dan ilatnya. Misalnya jumlah rakaat dalam sholat. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Apa sih alasannya? La tu'rafu illatuhu. Ya, tidak diketahui ilatnya. Sholat zuhur kenapa 4 rakaat? Ya, kenapa zakatnya kok sekian persen, 2,5%, kok 5% aja gitu, apa enggak 1% aja. Itu ibadah-ibadah yang perintah-perintah yang ghairu mu'allalah. Ada yang mu'allalah, diketahui ilatnya, maka wujud dan tidaknya itu terkait erat dengan ilat tadi. Ada perintah-perintah Allah dalam syariat yang tidak diketahui ilat atau sebabnya, maka kita katakan amanna wa shadaqna, kita beriman dan percaya, ya. Kemudian kita sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita juga taat. Karena tidak semuanya kemudian harus diketahui ilatnya. Kemudian hadis berikutnya para ummahat tentang pacuan kuda. Hadis Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khailil lati udmirat minal khafiyai wa amaduha saniyatul wada'i wa sabaqa bainal khailil lati lam tudmar minat saniyati ila masjidi Bani Zuraiqa wa ana Abdullah bin Umar kana fi man sabaqa biha. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah melombakan kuda-kuda yang dipersiapkan untuk pacuan yang jaraknya mulai dari Al-Hafiyah sampai Saniyatul Wada, dan kuda yang tidak disiapkan untuk pacuan yang dimulai dari Al-Hafiyah hingga Masjid Bani Juraik. Abdullah bin Umar termasuk orang yang mengikuti pacuan tersebut. Iya, perlombaan pacuan kuda boleh-boleh saja, ya. Hadis ini sangat jelas dan terang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melombakan kuda-kuda itu. Ya, karena kuda-kuda itu, masya Allah, kuda-kuda itu digunakan untuk berjihad fisabilillah. Digunakan untuk berjihad fisabilillah. Ya, kuda-kuda terbaik dipilih bukan hanya sekedar sebagai tunggangan saja, dan memang sebagai tunggangan, tapi lebih daripada itu digunakan untuk jihad fisabilillah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kuda, khususnya kuda perang, itu sampai disebutkan dalam Al-Qur'an, disebut dalam surat khusus, yaitu Al-Adiyat, surat Al-Adiyat itu. Itu Allah bersumpah dengan kuda perang, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Jadi Allah bersumpah dengan kuda perang yang lari terengah-engah, ya. Yang mana kuda tersebut ketika lari kencang, tapal kakinya itu menyentuh batu-batu, itu sampai memercikkan api, beradu besi dengan batu. Kemudian menghujam musuh, menerjang di tengah-tengah musuh. Yang resikonya juga besar. Maka kuda ini hewan yang mulia. Karena resiko besar itu dia nurut sama majikannya. Yang kemudian Allah sindir manusia. Dalam surah Al-Adiyat tersebut, innal insana li rabbihi lakanut. Sungguhnya manusia itu ya menentang Robnya. Diawali dengan sumpah Allah terhadap kuda. Ini menarik juga Ibu, kajian tafsir tentang surat ini. Bagaimana seekor kuda ketika majikannya berbuat baik kepadanya, majikannya memberikan dia makan, minum, dipelihara, itu taat sekali, bahkan ketaatannya itu pada bagian yang berpotensi akan hilang nyawa dia itu. Di bawah perang kan potensi luka, mati kan ada, tapi taat karena berbuat baik pada majikannya. Berbeda dengan manusia, ketika diberi nikmat Allah yang luar biasa, malah kalah dengan kuda. Kuda aja tahu balas budi dengan tuannya. Nah, manusia malah
kalla innal insana li rabbih lakanut, malah manusia itu menentang kepada Tuhannya, kepada Allah yang memberikan nikmat yang luar biasa. Tapi barakallahu fikum, jadi kuda ini adalah termasuk hewan yang Masya Allah, apakah bisa tergantikan dengan motor dan mobil gitu ya? Ya ala kuliah sebagiannya bisa tergantikan sebagai kendaraan tunggangan ya, bahkan mungkin kendaraan modern lebih nyaman. Tapi dalam hal-hal tertentu tidak bisa tergantikan, karena memang ya olahraga yang menyehatkan, satu. Kemudian kalau kita melihat hadis-hadis akhir zaman, sepertinya penggunaan kata-kata kuda itu dipakai oleh Rasulullah untuk peristiwa-peristiwa besar di akhir zaman. Pasukan Mahdi, pasukan musuh, mereka menggunakan kuda. Wallah alam bisawab, di mana tanknya, di mana wallah alam bisawab, kita tidak ngerti apakah itu hanya sebagai simbol kendaraan yang kemudian disesuaikan dengan zamannya, atau memang betul-betul nanti di akhir zaman akan kembali kepada zaman unta. Tidak ada lagi senjata modern karena sudah musnah atau tidak berfungsi, karena bumi ini terinduksi dengan meteor-meteor yang jatuh dari langit. Allah alam bisawab, artinya ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul-betul di akhir zaman nanti pada masa era Mahdi, pada zaman Dajjal ketika sudah muncul, maka alat-alat modern, kendaraan-kendaraan modern itu sudah tidak berfungsi lagi. Ada yang mengatakan sudah hancur karena peristiwa besar, yaitu perang Armageddon. Ya, tapi ini ngarang-ngarang sepertinya, tidak ada dalil kuat di sana. Ada yang mengatakan alat-alat metalik itu terinduksi menjadi magnet karena pengaruh meteor yang jatuh dari langit menghantam bumi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita serahkan pada Allah, apalagi kapan waktunya, kita tidak boleh terlalu definitif, sehingga menjadikan orang malah lebih takut ketika membahas tentang akhir zaman. Harusnya ketika orang bahas akhir zaman lebih semangat, mempersiapkan diri untuk beramal soleh. Dan kita jangan ya menghitung waktu terlalu cepat. Kalau kita kumpulkan semuanya, masih banyak hal yang belum terjadi. Jangan hanya sampaikan hal-hal yang sudah terjadi. Kalau kita melihat bukunya Syekh siapa namanya? Al-Arifi ya, Syekh Al-Arifi, tentang masalah hari kiamat ataupun tentang akhir zaman, beliau menyebutkan banyak hal. Kalau kita lihat banyak hal yang belum terjadi juga terkait dengan tanda-tanda munculnya, tanda-tanda tegaknya hari kiamat. Yang penting adalah optimis, Ibu. Jangan menjadikan kita pesimis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, andaikan kita ini melihat hari kiamat tegak di hadapan kita, dan di tangan kita ada biji korma, maka tanamlah. Ini mengajarkan kepada kita apa? Sikap optimis dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Ya, sampai kondisi serusak apapun, maka kita optimis. Ya, kita optimis. Makanya para sahabat itu mereka sangat optimis sekali untuk mendapatkan kebaikan dan kebaikan. Kemudian barakallahu fikum, hadis berikutnya, di ubun-ubun kuda ada kebaikan hingga hari kiamat. 1226. Hadis Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khailu fi nawasihal khairu ila yaumil qiyamah. Bismillah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada ubun-ubun setiap kuda ada kebaikan hingga hari kiamat. Iya. Ini menunjukkan keutamaan hewan yang disebut kuda, Ibu, dibandingkan hewan-hewan yang lain. Karena sebagaimana manusia, sama-sama manusia, berbeda derajatnya. Ini memang sudah sunatullah, ketetapan Allah, di mana Allah menciptakan para hambanya dan menjadikan sebagainya lebih utama dibandingkan sebagian yang lain. Allah menciptakan bumi dengan banyak tempat yang manusia berpijak di atasnya, dan Allah pilih Mekah Al-Mukarramah sebagai tempat yang paling utama. Allah menciptakan manusia dan memilih di antara mereka para nabi dan rasul. Allah menciptakan dalam satu tahun ada 12 bulan. Itu bulan yang paling utama adalah bulan yang kita jalani saat ini, adalah bulan Ramadan. Allah menciptakan banyak binatang, banyak hewan. Ada hewan-hewan yang Allah muliakan. Ada burung hudhud, ya, dimuliakan menjadi informan bagi Nabi Sulaiman alaihissalam pada waktu itu. Kemudian ada kuda yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa kuda menjadi mulia? Karena digunakan untuk jihad pada waktu itu. Nah, di sini menunjukkan keutamaan kuda itu sendiri, kemudian keutamaan jihad fisabilillah, dan juga keutamaan harta yang digunakan untuk kebaikan.
Jadi tergantung ya Ibu, kalau orang punya kuda, punya kendaraan untuk yang haram ya jadi jelek gitu. Walaupun kuda itu adalah hewan yang baik. Disebut dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam hadis. Tapi tergantung juga apakah digunakan untuk kebaikan atau tidak. Maka itu sebagai wasail. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Sedangkan sarana itu tergantung maqasid, tergantung tujuannya. Ya punya kendaraan, bukan apa hukum punya kendaraan, ya nggak ada hukum yang ubah-ubah saja. Bisa jadi wajib ketika digunakan untuk melaksanakan kewajiban yang tidak bisa sempurna kecuali dengannya. Ya, tidak bisa sempurna kecuali dengannya. Maka sesuatu itu menjadi wajib kan gitu ya. Maka disebutkan dalam sebuah kaidah, la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan satu hal, maka satu hal itu menjadi wajib hukumnya. Makanya haji itu wajib. Maka yang mengantarkan untuk bisa ibadah haji dari perjalanan, dari perbekalan itu akhirnya menjadi wajib juga. Ya, ma la yatimul mustahab ila bihi fahuwa mustahab. Sesuatu amalan sunnah tidak sempurna, maka dengan tidak sempurna kecuali dengan satu hal, maka satu hal itu yang sunnah juga. Maka di sini barakallahu fikum. Salat tidak mungkin sempurna kecuali dengan wudu, maka wudu itu menjadi wajib. Ya, baik Ibu-ibu, ini terkait dengan kuda disebutkan ubun-ubun yang di tepat di atas ini ya. Kepalanya yang ada rambut menjuntai itu. Kenapa disebut kok ubun-ubun, tidak semua bagiannya? Ini adalah sebuah kiasan, artinya kemuliaan kuda dengan penunggangnya itu ketika berada di depan, bukan berada di belakang. Artinya maju berani gitu ya. Maka disebut nawasi yang posisinya ada di depan. Allah alam bisawab. Ini yang disebut oleh para ulama terkait dengan hadis ini, yaitu bagi pemilik kuda yang digunakan untuk jihad fisabilillah, baginya dua kebaikan sampai hari kiamat. Pertama, pahala yang besar. Kedua, ghanimah. Ghanimah harta rampasan perang yang memang dihalalkan. Bahkan saking mulianya ibu-ibu, orang yang berjihad dengan kuda itu kalau dibagi ghanimah dapat dua bagian. Seorang yang menunggangi dapat satu bagian, kudanya dapat dihitungkan satu bagian sendiri. Dihitung satu orang. Masya Allah. Baik para umahat, hadis berikutnya seperti sama kita baca saja. Hadis 1227 ya. Hadis Urwah al-Bariqi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-khailu ma'qudun fi nawasiha. Al-khairu ila yaumil qiyamah, al-ajr wal maghnam. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Urwah al-Bariqi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada ubun-ubun seekor kuda atau yang digunakan di jalan Allah, tingkat kebaikan hingga hari kiamat, yaitu pahala dan ghanimah atau harta rampasan perang. Ya. Kita baca lagi hadis berikutnya 1228. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-barakatu fi nawasil khail. Silakan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, keberkahan selalu ada pada ubun-ubun kuda yang digunakan di jalan Allah. Iya, ini khobar dari Rasulullah tentang keberkahan ada pada kuda yang digunakan di jalan Allah. Jadi al-barakah dari kata-kata birkah. Haud, jadi birkah itu tempat air ya, tempat terkumpulnya air seperti empang atau apa ya, danau atau bak mandi birkah. Artinya birkah ini punya sifat airnya itu tidak mudah berubah ya, stabil, makanya antara stabil atau bertambah. Makanya barokah itu maknanya adalah ziyadatun fil khairi au subutuhu. Bertambahnya kebaikan atau minimalnya tetapnya kebaikan. Makanya bagaimana cara mencari barokah? Yaitu menggunakan suatu hal dalam rangka taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya umur yang barokah adalah umur yang digunakan dalam rangka taat kepada Allah. Harta yang barokah dalam rangka digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fisik yang barokah juga demikian. Makanya kita tidak meminta semua itu kecuali dibarengi dengan barokah. Makan juga demikian. Dan ada satu
doa menghadapi hidangan, Allahumma barik lana fima razaqtana kan gitu. Minta diberkahi ya. Minta diberkahi apa-apa yang Allah berikan berupa rizki. Karena rezeki yang banyak ya belum tentu barokah, usia yang panjang juga belum tentu barokah ya. Jadi keberkahan itu memang Masya Allah, Allah yang Maha tahu. Kadang-kadang harta yang sedikit tapi cukup menjadikan keluarganya ya bahagia cukup. Ada orang punya harta banyak yang nggak bahagia hidupnya, ya itu belum tentu barokah. Punya anak-anak tapi ya tidak barokah. Makanya minta keberkahan kepada Allah untuk kita semuanya, untuk umur kita, untuk harta kita, untuk usia kita, karena memang hidup kita adalah untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perbanyak doa-doa keberkahan ya, barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah berkahi kalian, barakallahu fik, barakallah mabruk gitu ya. Jadi mendoakan keberkahan. Kalau kita mendoakan keberkahan pada saudara kita, sama saja kita berdoa untuk diri kita sendiri. Jadi yang kita harapkan keberkahan termasuk kalau kita bicara tentang kendaraan klasik kuda di sini, Ibu. Keberkahan ada pada kuda karena kuda adalah kendaraan yang paling hebat pada waktu itu yang digunakan untuk berperang. Belum ada tank, belum ada pesawat, maka kuda adalah hewan terbaik. Ya, kuda adalah hewan terbaik. Tapi catatannya tetap ya Ibu, segala sesuatu itu sarana tergantung apa yang dilakukan oleh seorang hamba dengannya. Kalau dia mengarahkan kepada keburukan maka dosa. Tapi kalau digunakan dalam kebaikan maka adalah pahala. Baik, kita lanjutkan para umahat hadis 1229 tentang masalah jihad di jalan Allah. Hadits Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala intadaballahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun wa tasdiqun bi rusuli an arji'ahu bima nala min ajrin aw ghanimah aw udkhilahul jannah walau la an asyqa ala ummati ma qa'antu khalfa sariyatin walau wadittu anni uqtalu fi sabilillah summa ahya summa uqtal summa ahya summa uqtal. Ya, silahkan dibaca Ibu. Bismillah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah menjamin orang yang keluar berperang di jalannya karena dorongan iman kepadaku dan percaya pada Rasulku, akan mengembalikannya dengan membawa pahala atau ghanimah atau memasukkannya ke surga. Kalau seandainya tidak khawatir akan memberatkan umatku, tentu aku tidak akan duduk tinggal diam di belakang syariah atau pasukan khusus. Dan tentu aku ingin sekali bila aku terbunuh di jalan Allah, lalu aku dihidupkan lagi, kemudian terbunuh lagi, lalu aku dihidupkan kembali, kemudian terbunuh lagi. Iya, Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang keluar di jalan Allah. Jadi jalan Allah di sini maksudnya adalah berperang secara fisik di jalan Allah. Walaupun fisabilillah ini maknanya umum ya Ibu, termasuk ya di luar berperang, ada juga di jalan Allah, talabul ilmi fisabilillah. Ya amal-amal kebaikan fisabilillah, tapi alal ma'nal khusus, mana khusus fisabilillah ya berjihad dengan fisiknya ya di medan tempur. Maka di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya jihad tidak terbatas pada medan tempur dan bukan berarti ketika kita bicara jihad menihilkan peperangan di medan tempur. Karena itu memang syariat ya, tetapi semua dikondisikan sesuai dengan kondisinya. Ayat jihad itu dipahami sesuai dengan konteksnya. Tidak boleh kemudian kita amalkan sembarangan sehingga yang terjadi malah menumpahkan darah orang-orang yang tidak berhak untuk ditumpahkan. Allah Subhanahu. Jadi dijamin oleh Allah kalau orang sudah berjihad di jalan Allah antara dua. Dia pulang dengan kemenangan, dengan pahala dan kemenangan, ya. Dan ghanimah, kemenangan, pahala, harta rampasan perang. Atau yang kedua adalah masuk surga. Ataupun dengan bahasa yang lain, as-sa'adah awis syahadah. As-sa'adah kebahagiaan atau as-syahadah kesyahidan. Ya, sampai kemudian Rasulullah mengatakan, andikan tidak memberatkan umatku, maka aku tidak akan pernah tinggal diam. Terus sehingga menjadi betul-betul fardu ain. Ya, kalau karena jihad pada hukum asalnya fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian yang berperang ya gugur atas sebagiannya yang lain. Tidak semuanya perang, kecuali dalam kondisi khusus hukumnya berubah menjadi fardu ain. Ketika musuh masuk satu wilayah, satu kampung misalnya, maka wajib mereka berjihad. Sehingga orang yang punya hutang tidak perlu izin pada orang yang dihutangkan gitu kan. Kalau dalam kondisi normal harus izin itu. Orang punya hutang dia jihad izin. Khawatirnya nanti dia mati syahid.
Kalau mati syahid dihalalkan kan gitu. Karena kalau belum dihalalkan nanti masuk surganya nunggu dihalalkan, tertahan di pintu surga, nggak bisa masuk sampai dihalalkan oleh orang yang menghutangi tadi. Makanya hutang itu berat. Sampai orang mujahid fisabilillah saja hutang-hutangnya itu menjadi penghalang dia untuk masuk surga langsung, tertahan sampai nanti dihalalkan oleh saudaranya yang dia hutangi. Ya, ini penting sekali. Tapi Rasulullah ternyata tidak jihad terus. Ada kalanya beliau mengirim pasukan syariah khusus. Maka perang yang dihadiri oleh Rasulullah namanya Ghazwah. Perang yang tidak dihadiri oleh Rasulullah, pasukan khusus namanya syariah. Rasulullah pengen sekali, tapi takut nanti umatnya menganggap wajib secara personal. Padahal dia adalah wajib kifayah. Maka Rasulullah itu pengen kalau tidak memberatkan umatnya, perang mati hidup, perang mati hidup, itu terus sampai sekian 10 kali disebutkan dalam hadis. Ya, dan itu memang Masya Allah ibu-ibu, barakallahu fikum, seorang yang syahid, sebutkan oleh Rasulullah meninggalnya seperti orang yang dicubit. Ya, bayangan kita memang meninggal di peperangan sakit belum tentu. Mati di atas ranjang itu lebih enak, belum tentu ibu. Ya, bisa jadi lebih sakit sakaratul maut. Makanya ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Haram. Itu ayahnya Jabir bin Abdullah. Jabir punya ayah namanya Abdullah. Ya, anaknya Pak Haram. Pada waktu perang Badar, Abdullah bin Haram ini tidak ikut. Sehingga betul-betul perang berikutnya harus ikuti perang Uhud. Meninggal. Dan beliau meninggalkan banyak anak wanita. Jabir ini disebut dalam hadis 9 atau 10. Jabir yang laki-laki sendiri. Harus mengawasi saudara-saudarinya dari kaum wanita 9 atau 10, Masya Allah. Yang mana ketika bapaknya meninggal sedih sekali. Sampai Rasulullah bertanya kenapa sedih. Ya, ingat bapaknya meninggalkan banyak anak-anak gitu kan. Akhirnya Rasulullah mengabarkan pada Jabir, wahai Jabir, sungguhnya saat ini Allah sedang berfirman di hadapan ayahmu secara langsung tanpa hijab. Masya Allah, ini mulia sekali ya. Padahal Allah itu buka hijabnya, kelak nanti di surga. Ketika di surga, penduduk surga masuk surga, dibuka hijabnya sehingga melihat Allah. Tapi di sini, ayahnya yaitu Abdullah bin Haram, itu mendengar firman Allah langsung dibuka hijabnya, penghalangnya. Dan Allah mengatakan kepada ayahmu, wahai hambaku, mintalah, maka akan aku kabulkan. Maka Abdullah bin Haram minta supaya dikembalikan ke dunia dan bisa jihad lagi. Allah menyatakan tidak, ini satu ketetapan yang tidak bisa diubah, kalau sudah mati nggak bisa kembali. Jadi nggak bisa kembali orang mati itu. Andai kan orang mati kok kembali jadi hantu, itu jin, bukan orang yang mati. Baik. Kemudian Abdullah bin Haram minta supaya dikabarkan kepada saudara-saudaranya yang belum syahid, ya, kabar gembira tentang hal ini. Akhirnya turun ayat, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup di sisi Allah, diberikan rezeki yang melimpah di sisinya. Nah, ini seorang yang mengharapkan hidup setelah kematian. Jadi tidak ada orang yang kemudian mati pengen hidup lagi, terbunuh lagi, hidup lagi, mati lagi, terbunuh di jalan Allah, kecuali mereka orang-orang syahid. Kenapa seperti ini? Karena mereka mengetahui betapa agung pahala syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca lagi hadis berikutnya 1230. Hadis Abu Hurairah, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, takaffalallahu liman jahada fi sabilihi la yukhrijuhu illa al-jihadu fi sabilihi wa tasdiqu kalimatihi bi ayyudkhilahul jannah aw yarji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu ma'ajrin aw ghanimah. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berjihad di jalannya, ia hanya keluar karena dorongan jihad di jalannya dan membenarkan kalimat-kalimatnya, Allah menjaminnya masuk surga atau mengembalikannya ke tempat tinggal yang ia tinggalkan dengan membawa pulang pahala atau ghanimah.
Oh iya. Baik, sama ya dengan hadis sebelumnya. Kita baca lagi hadis berikutnya. Hadis 1231. Hadis Abi Hurairah ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu kalmin yukallimuhul muslim fi sabilillah yakunu yaumal qiyamah ka hayatiha ittu'inat tafajjaru daman al-launu launu dam wal arfu arful misk. Silakan. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, setiap luka yang didapatkan seorang muslim di jalan Allah, maka pada hari kiamat keadaannya seperti saat terluka mengeluarkan darah. Warnanya warna darah dan aromanya aroma wangi misk. Ya, minyak misik ya, Masya Allah. Minyak kasturi. Baik. Ini orang yang syahid di jalan Allah ketika dibangkitkan, dia dibangkitkan sebagaimana dia meninggal. Makanya bukti kesyahidannya itu nggak boleh dihapus. Orang yang syahid di jalan Allah karena jalan peperangan maka tidak dimandikan. Dia dikafani, ya dan pakainya dibungkus dengan kafan dalam keadaan seperti itu. Karena nanti di hari kiamat ya ketika dia terluka di dunia maka seperti itu pula lah nanti di hari kiamat dia dibangkitkan, darahnya mengucur dan kemudian baunya adalah bau minyak kasturi, darahnya tetap darah tapi aromanya berbeda. Oleh karena itu para ulama berpendapat makruh hukumnya menghilangkan tanda-tanda ibadah itu. Misalnya orang yang berpuasa tandanya adalah aromanya tidak sedap pada mulutnya, beraroma tidak sedap. Itu muncul khususnya ketika setelah pertengahan hari. Setelah tergelincir matahari, baru mulai baunya tidak sedap karena perutnya sudah mulai kosong ya. Itu sebagian ulama mengatakan makruh membersihkannya. Walaupun banyak para ulama mengatakan tidak. Ya, tidak karena baunya mulut orang yang puasa itu lebih baik daripada minyak kasturi nanti di hari kiamat. Kalau di dunia ya tidak. Tapi ada yang berpendapat dalam mazhab Syafi'i makruh gosok gigi, bersiwak setelah zuhur. Karena itu adalah bagian daripada eh, tanda ibadah. Tanda ibadahnya orang Shom ya seperti itu. Ya, tapi barakallahu fikum itu bagian daripada tanda kebaikan pada seseorang, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, tidak dimandikan, tidak dibersihkan darahnya, lukanya, tapi cukup dibungkus luka dan baju yang ia kenakan dengan kain kafan dan dimakamkan seperti itu pula, karena nanti dia akan bangkit menemui Allah dengan bukti yang ia bawa, minta kepada Allah supaya diberikan janjinya karena Allah sudah berjanji. Ya, dibukakan pintu surga bagi para nabi dan para syuhada. Ketika orang sudah menanti-nanti ternyata yang dipersilahkan mereka, para nabi dan orang-orang syuhada. Saya bisa membayangkan Ibu ketika manusia kumpul semuanya menyaksikan akan kebesaran Allah, kemudian nampak orang-orang yang mulia dan terbuka semua rahasia. Orang yang kelihatan mulia pun nampak aslinya. Apakah betul-betul dia mulia ataupun tidak akan nampak semuanya yauma tublas sarair. Dibangkitkan manusia dengan niat-niatnya, wa yub'atsuna ala niyatihim. Ada orang yang mujahid, fisabilillah niatnya benar dibangkitkan sebagai orang yang syahid. Ada orang yang dibangkitkan ya sebagai orang syahid namun ternyata tidak mendapatkan kesyahidan karena niatnya salah. Masing-masing dibangkitkan dengan niatnya dan akan menemui Rabb-nya. Maka dipersilahkan bagi para nabi dan para syuhada untuk berjumpa lebih dahulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini keutamaan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bahas secara khusus tentang keutamaan mati syahid di jalan Allah berdasarkan hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan ini. Ada beberapa hadis terkait dengan hal ini, Ibu. Walaupun kalau kita kumpulkan sampai ratusan lebih itu tentang masalah keutamaan syahid di jalan Allah luar biasa. Keutamaan jihad dan syahid di jalan Allah. Di sini terbatas, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan kita termotivasi ya, memberikan kita motivasi dan kita termotivasi untuk senantiasa iltizam komitmen di atas jalan perjuangan. Baik, saya kira cukup Ibu-Ibu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dan kami kembalikan pada Mbak acara. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum untuk Ustaz Kaki yang sudah memberikan ilmunya.
Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan langsung aja membuka audionya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ustadz di luar tema boleh ya Ustadz? Oh ya, boleh silakan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya juga di luar tema boleh. Saya deh mengawali. Saya mengawali dulu. Ustadz ini kan sebentar lagi pasti akan ada penyaluran zakat fitrah ya Ustadz ya. Kalau sekarang ini kan banyak apa namanya amil-amil zakat itu mereka kita boleh memberikan uang, tapi terus mereka itu menyediakan beras di sananya gitu ya Ustadz. Kalau kayak gitu lebih utama mana Ustadz? Kita langsung memberi beras, kita berikan langsung ke amil zakatnya, atau memang uang yang memang nanti mereka kelola gitu ya, tapi terus mereka memberikan beras, mungkin tujuannya biar sama kali ya Ustadz. Itu gimana Ustadz? Ya, soalnya sama aja ya Bu. Jadi akadnya berarti kan amil itu sebagai wakil ya. Akadnya wakalah. Jadi memudahkan saja, Jadi para jamaah bisa transfer lebih mudah kan. Dari hasil dana yang terkumpul kemudian dibelikan beras. Jadi status amilnya itu selain mendistribusikan juga sebagai wakil untuk mewujudkan barang zakat berupa makanan pokok yang dipilih jadi uang para jamaah. Ya, seperti itu. Boleh ya. Ya, Tapi boleh saja. boleh ya. Tapi Karena kalau memang ada zakat juga, dengan uang itu memang gimana? enggak, saya pernah nemuin juga Ustadz, ada beberapa di daerah gitu, mereka memberi uang ya, tapi juga nanti amilnya itu membagikannya juga berupa uang lagi Ustadz, gitu. Ya. Ya, soalnya zakat terkait apakah boleh zakat dengan uang, para ulama berbeda pendapat. Yang membolehkan diantaranya adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi ini bukan satu ijma ya, bukan satu kesepakatan yang kemudian orang-orang yang membolehkan mengeluarkan zakat dengan uang kemudian tidak ahlus-sunnah, tidak. Ini ada pro kontra memang. Pendapat para ulama yang mewajibkan dengan makanan ya karena hadisnya dengan makanan gitu kan. Satu sok dengan gandum, satu sok dengan ini kan sebutan dalam hadis secara tegas memang. Kenapa Nabi Muhammad tidak merintahkan zakat dengan uang, padahal waktu itu ada juga kan dirham, dinar gitu. Itu menunjukkan bahwasanya zakat fitri itu dengan makanan pokok. Sedangkan dapat ulama yang mengatakan dengan uang itu ya karena uang itu lebih fleksibel ya pada beras. Nanti kalau kebanyakan beras juga dijual lagi kan gitu. Karena pada zaman Nabi kenapa tidak pakai uang? Karena stok makanan itu tidak seperti hari ini. Bisa jadi orang punya uang tapi belum tentu bisa beli makanan pada waktu itu. Sehingga makosidnya itu tujuannya adalah membahagiakan, mengenyangkan mereka fakir miskin, dan itu bisa terwakili dengan uang juga. Jadi masalah ini masalah yang menjadi pro kontra para ulama ya Ibu. Tapi kalau kita pengen yakin, tenang ya sudah, uang dibelikan ataupun dikasih beras langsung. Masalah ini fleksibel sih. Kalau saya lihat fleksibel, tidak sampai pro kontranya itu antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Baik Ustaz. Ya, karena masih agak tadinya masih agak ragu kok masih ada yang juga memberikan uang secara langsung gitu, tapi terus ada juga yang memang nantinya diberikan beras gitu loh Ustaz. Tapi kalau memang benar diperbolehkan ya alhamdulillah. Teman-teman kalau memang masih ada yang mau tanya silakan, ada kesempatan ini mengenai mungkin ada yang bisa diberikan ditanyakan tentang zakat mal atau apa silakan. Ya, aku nanya Mbak Asih. Ayo silakan Mbak. Ustadz, saya kan misalnya kita udah dikasih uang belanja sama suami itu kan kalau suami kan itu selalu menyisihkan tiap bulan, jadi biar setahun itu nggak ribet ngitungnya, jadi tiap bulan itu dari uang pendapatan kita sisihkan gitu nanti, tapi dikeluarkannya setahun. Nah kalau uang ke saya itu kan
berarti udah dikeluarkan udah setelah dikeluarkan zakatnya gitu dikasih Ustadz. Nah, nanti uang saya itu kalau saya simpen sampai satu nisab sampai Haul. satu Haul. haul atau sampai nisabnya Nisabnya. untuk ngeluarin zakat, itu apakah tetap mengeluarkan zakat amal juga Ustadz? Oh iya. Jadi zakat itu memang haul ya Ibu, nggak boleh zakat bulanan. Nggak ada. Jatuhnya sedekah itu. Enggak, itu disimpan aja uangnya, jadi ditaruhin gitu loh Ustadz. Jadi kalau udah 1 tahun nanti jadi uang yang telah kita sisihkan itu langsung kita ini. Jadi kita nggak ngitung-ngitung lagi gitu loh Ustadz maksudnya. Boleh nggak gitu ya? Tapi dikeluarkannya tetap setahun. Oh iya, tapi tetap dihitung semuanya Ibu, karena Iya. harta seluruhnya. Jadi Besarannya tidak yang disisihkan Iya, aja. dihitung, ya? iya. Dihitung Iya, semua jadi- Ustadz. Jadi Enggak. setiap satu tahun, walaupun Ibu sudah sisihkan, misal dapat 2,5% sisihkan keluarkan nanti. Apa namanya? Mungkin nanti pembicaraannya itu terkait dengan apa zakat profesi ya, antara pro kontra kan. Zakat profesi kan apakah Bisa dikeluarkan per bulan atau kiaskan ya pernah saya bahas itu apakah dikeluarkan sesuai dengan kadar zakat pertanian atau zakat emas Iya. gitu kan. Nah, tapi kalau hati-hatinya ya Ibu, silahkan disisihkan nggak masalah, tapi tetap nanti jatuh tempo itu dihitung semuanya. Iya, betul. Simpan plus yang ada tentunya harta-harta yang dizakati, karena ada harta-harta yang tidak dizakati, keluarkan 2,5%. Itu lebih selamat. Itu kan bisa kurang bisa lebih. 2,5% Iya, itu iya. bisa kurang dari tadi yang sudah disisihkan atau bisa lebih, bisa jadi kan. Iya. Seperti itu. Jadi karena zakat ini hal yang sakral, jangan sampai kurang. Kalau lebih ya nggak masalah, berarti nilai Nggak sedekah apa-apa. kan. Solusinya seperti itu, artinya disisihkan, alhamdulillah, artinya memudahkan, tetapi jangan berpatokan di situ. Iya. Bisa jadi mungkin nambah atau bisa berkurang ya Ibu ya, karena mungkin sumbernya Iya. tidak satu saja kan, dan kadang-kadang Iya. ada rezeki yang min haitsu la yahtasib datang Iya, yang iya. tidak duga kan gitu kan, akhirnya jumlahnya luar biasa gitu ya. Iya. Amin. Iya. Iya, oke. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, teman-teman, kalau memang masih ada yang bertanya silakan. Mau tanya Mbak Asih? Ya, silakan Mbak. Ustadz, ini mengenai zakat mal, apakah boleh diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok atau memang harus uang atau gimana ya Ustadz? Misalnya gini, saya menyalurkan zakat mal itu ke seseorang, lalu orang itu membagikannya dalam bentuk bahan makanan, itu apakah boleh ya Ustadz? Iya, boleh. Para ulama boleh. Jadi tidak harus uang ya, tapi bahan makanan boleh. Oh, jadi dalam bentuk bahan makanan boleh, uang Ya, juga boleh langsung? boleh ya. Terus kalau ini Ustadz, kalau mengeluarkan zakat mal itu apakah boleh dicicil gitu? Maksudnya tidak langsung sekaligus? Oh iya, boleh saja Ibu. Artinya zakat Ibu misalnya setahun ini, misalnya taruhlah misalnya 5-10 juta lah gitu ya. Kalau itu sudah disisihkan, nggak usah digabung-gabungkan. Nanti Ibu kasihkan ke sebulan 1 juta, 1 bulan nanti sebulan kemudian dikeluarkan. Tapi ini nggak diambil lagi, memang itu adalah urusan zakat gitu kan, tidak harus diberikan sekaligus. Tapi kalau diberikan segera mungkin bagus, berarti kan nggak di tangan kita lagi. Tidak harus sekaligus enggak. Tapi itu harta sudah tidak bisa diotak-atik lagi karena sudah terpisah 1 tahun. Ya jadi misalnya satu saat, misalnya kita sebagai orang yang mengeluarkan zakat, tiba-tiba kita punya utang besar. Ya, kita jangan ambil itu lagi ya. Itu harus kita keluarkan, andaikan kita dapat zakat, berhak menjadi penerima zakat, tidak dari zakat yang kita keluarkan tadi. Itu bentuk gambaran seperti itu. Jadi misalnya khususnya mungkin para umahat atau ikhwan akhwat yang punya penghasilan besar, zakat yang besar, punya rekening khusus ya. Jadi zakat setahun ini masuk ke rekening ini. Jadi rekening inilah rekening zakat, emang dikeluarkan dari situ, tidak harus sekaligus. Satu lagi Ustaz, kalau misalkan emas itu untuk mengeluarkan zakatnya, apa kita harus menjual sebagian dari emas itu? Oh, enggak harus Ibu, enggak harus. Jadi diganti uang senilai dengan 2,5 gram. Oh, 2,5 gram. 85 gram. 2,5%.
2,5% dari jumlah emas yang di atas 85 gram. Tidak Baik. harus emas itu dijual, enggak. Mm-mm. Boleh dari harta yang lain, boleh dari emas itu. Oh, boleh dari Mas itu ya, Ustaz. Ya, boleh, Ibu. Syukran, Ustaz. Afwan. Baik, baik teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Silakan. Ustadz, misalnya kasus gini ya Ustadz, zakat mal. Zakat mal itu kan harus ada nisab dan haul ya Ustadz. Terus misalnya pada saat nih, misalnya dia belum masuk haul, tapi nisabnya sudah masuk Ustadz. Misalnya gitu ya. Misalnya terus misalnya ada saudara kita yang memang benar-benar butuh banget gitu ya. Kita ada nih zakat mal tapi belum masuk haul, tapi sudah masuk nisab. Boleh nggak misalnya zakat itu kita berikan dahulu, nanti pada masa nisab haulnya sudah masuk, terus kekurangannya kita bayarkan gitu, boleh nggak Ustadz? Ya, jadi itu namanya ta'jiluz zakah ya Ibu. Ta'jil mensegerakan zakat. Sebagian para ulama membolehkan dengan dasar hadis Abbas paman Nabi yang menyegerakan zakat sebelum waktunya. Bahkan dia membayar zakat ketika sudah satu hal itu 2 kali lipat untuk tahun berikutnya. Maka sebagian ulama mengatakan boleh kurang 2-3 bulan mendahulukan ya kan pembayaran zakat yang dia bisa mengira-ngira harta saya sampai itu perkiraan sekian. Andaikan meleset dikit ya sudah nggak masalah gitu kan. Jadi dengan hadis itu ada beberapa sahabat yang kemudian dibolehkan oleh Nabi ya waktu itu membayar zakat 2 kali lipat untuk tahun berikutnya, yang mana tahun berikutnya nggak bayar lagi. Oh gitu ya. Ya, Itu boleh ya Ustaz Iya, berarti tidak harus dengan haul ya Ustaz. Kalau memang pada saat memang ada yang butuh boleh didahulukan ya Ustaz ya. Ya, ini pendapat sebagian ulama Ibu. Oh gitu ya. Tapi afdolinya memang haul dan nisab ya Ustaz. Iya, haul ya. Haul seperti itu. Iya. Oke. Nah, Iya. memang syaratnya ada haul ya. Baik, baik. Kalau sodako itu kan boleh diberikan untuk siapa aja ya Ustaz? Baik untuk orang yang non Muslim juga boleh kalau sodako ya. Kalau sedekah boleh. Boleh ya, bebas Yang ya. zakat nggak boleh ya. Zakat nggak boleh pada orang Sodako sama infak itu kalau sodako boleh ya, bebas ya untuk boleh yang Ibu non kalau sedekah. Ya, baik teman-teman, kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak, kita tutup kajian kita. Sudah mau zuhur ya Ustadz. Oh ini ada nih Ustadz lewat chat ya Ustadz. Sebentar saya baca. Bismillah. Bagaimana menghitung zakat dari rumah yang niatnya untuk disewakan, tapi pada setahun itu tidak ada yang menyewa, Ustadz? Ya, berarti nggak ada Ibu. Nggak ada. Nggak ada zakatnya ya Ustadz? Karena itu ada niaganya jasa ya. Jadi kontrakannya, rumahnya, dan disewakan itu nggak dihitung nilainya. Karena dia usahanya adalah jasa. Jadi, rumahnya ini senilai 1 miliar dihitung enggak. Karena usahanya adalah usaha jasa seperti usaha perhotelan, kontrakan, maka hasilnya. Beda dengan usaha penjual beli barang ya Ibu. Makanya orang jual beli properti itu zakatnya besar itu. Rumah yang belum laku juga dihitung soalnya. Oh kalau itu properti ya dikeluarkan ya Iya, Ustadz ya? karena Beda barang dengan itu ya? beda dengan jasa. Misalnya dia jual beli rumah, ya 10 unit nih, ya, maka setiap 1 tahun dihitung nilainya itu Ibu. Oh gitu. Beda dengan yang tadi barusan ditanyakan sama Bu Yanti ya Ustadz. Jadi Beda karena itu jasa. Oh gitu. Jual barangnya. Orang jual beli motor juga demikian, 1 tahun dapatnya berapa, dipotong untuk operasional tentunya, bayar karyawan macam-macam, sisanya berapa, ditambah nilai barang yang sisa, diambil 2,5%. Berarti sama kasusnya jika seseorang juga misalnya punya kebun atau punya sawah itu tidak ada zakatnya ya Ustadz? Kalau tanah tidak. Tidak Yang ya? kalau kebun itu kan hasilnya, Iya, bukan kalau kebunnya. kebun hasil. Kalau tanah enggak ya Ustadz ya? Enggak ada Tanah ya? yang tidak diapa-apakan, tidak. Ya. Jadi pendapat yang kuat ada yang mengatakan dia dianggap benda hidup karena naik harganya terus, tapi enggak jelas kan. Jadi sesuatu yang sulit ditetapkan standarnya. Ya, dan jual tanah juga enggak semudah itu. Nanti misalnya enggak punya harta sayang tanah itu, masa mau dijual tanahnya kan gitu kan. Oh iya. Baik, alhamdulillah. Jadi rumah, tanah, kendaraan,
yang Mhm. memang dipakai ya, dia punya pribadi yang kemudian tidak dijadikan, niaga ya nggak ada zakat. Nggak ada zakatnya ya? Punya rumah 10 sekalipun, nanti niatnya untuk dijual, ya nggak ada zakatnya. Ada sebagian ulama mengatakan mulai dihitung zakatnya ketika sudah mulai ditawarkan, walaupun belum laku. Oh, Ada yang iya. mengatakan demikian. Imam Malik Mmm, mengatakan demikian. tapi jumhur ulama tidak ya, Ustaz? Ya, mayoritas ulama tidak. Oh, baik Sampai baik. nanti dia laku, habis laku itu tetap ditunggu 1 Baru tahun. ada zakat. Oh, tunggu tetap, itu haul Tidak ya, Ustaz, langsung, ya? iya. Jadi bukan Oh, jual iya rumah iya kemudian iya. diambil 2,5% enggak, tapi tetap ditunggu 1 Oh, tahun. oh gitu, Ya, iya iya. tidak langsung. Baik baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fikum penjelasannya, alhamdulillah, sudah begitu jelas mengenai zakat. Insya Allah teman-teman juga bisa memahami mengenai zakat mal, zakat fitrah, dan insya Allah Allah lapangkan rezeki kita semua untuk bisa terus diistiqomahkan di dalam kebaikan. Amin. Baik, kita tutup teman-teman kajian kelas kita pada hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibukakan pintu maaf ya.